Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tapi justru direndahkan oleh orang yang seharusnya menerima kamu? Hari itu, aku memasak dengan hati yang penuh harap. Aku menyajikan makanan itu dengan tangan gemetar dan senyum yang kupaksakan. Namun yang kuterima bukan ucapan terima kasih, melainkan tatapan meremehkan dan kata-kata yang membuat dadaku sesak. Aku diam, bukan karena aku lemah, tapi karena aku tidak tahu bahwa seminggu kemudian, orang-orang yang sama akan membayar mahal untuk masakan yang mereka hina. Sahabat kisah harian, sebelum ceritaku berlanjut, tuliskan di kolom komentar kamu berasal dari kota mana, dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar kisah harian terus menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang menyentuh hati. Karena kisah ini bukan hanya tentang masakan, ini tentang harga diri, kesabaran, dan kebangkitan seorang perempuan yang diremehkan. Mari kita mulai kisahnya. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Aku memasak sejak pagi, memastikan setiap bumbu seimbang, setiap aroma menyatu dengan sempurna. Dapur kecil itu menjadi saksi betapa aku ingin diterima, bukan sebagai menantu sempurna, tapi sebagai manusia yang berusaha. Saat makanan tersaji di meja makan, aku duduk dengan tangan gemetar. Mertua perempuanku mencicipinya pertama kali. Ekspresinya berubah. Sendok diletakkan perlahan, lalu senyum tipis yang dingin muncul. "Ini masakan apa?" katanya, tanpa benar-benar menatapku. Aku menelan ludah. "Masakan rumahan, resep ibu saya." Ia tertawa kecil. Bukan tawa hangat, tapi tawa yang membuat dadaku sesak. "Kalau begini caranya, pantas saja kamu hanya di rumah." Kata-kata itu disambut anggukan kecil dari mertua laki-lakiku. Suamiku. Ia diam, menunduk, seolah aku tak ada di sana. Aku ingin membela diri, ingin berkata bahwa aku sudah berusaha, tapi lidahku keluh. Yang tersisa hanya senyum tipis, sementara hatiku runtuh pelan-pelan. Di meja makan itu aku sadar satu hal. Aku tidak dihina karena masakanku. Aku dihina karena mereka mengira aku tak berharga. Dan malam itu, di dapur yang sunyi, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membalas dengan kata-kata. Aku akan membalas dengan hasil. Hari itu, aku dihina di meja makan. Aku tidak membalas. Tapi seminggu kemudian, mereka tak sanggup menatap mataku. Setelah hari itu, suasana rumah berubah. Bukan karena mereka merasa bersalah, melainkan karena aku semakin tak dianggap. Meja makan yang sama kini terasa asing. Aku duduk, makan dalam diam, mendengar suara sendok dan piring seperti dentingan yang menegaskan jarak di antara kami. Mertuaku mulai sering membandingkan. "Dulu istri tetangga masaknya begini, begitu," katanya sambil menatap masakan di hadapannya tanpa minat. Aku tahu maksudnya. Setiap kalimat itu bukan sekedar cerita, melainkan penilaian yang diarahkan padaku. Aku mencoba memperbaiki, mengganti menu, belajar dari video, mencatat resep, bahkan bangun lebih pagi agar semua terasa sempurna. Tapi setiap usaha seolah berakhir di tempat yang sama, dengan komentar dingin dan senyum yang tak pernah sampai ke mata. Suatu sore, aku tak sengaja mendengar mereka berbicara di ruang tengah. Aku berada di dapur, mencuci piring, saat suara itu sampai ke telingaku. "Dia itu baik, tapi ya begitu. Biasa saja," kata mertuaku pelan, seolah tak ingin aku dengar. "Anak kita pantas dapat yang lebih," sahut yang lain. Tanganku berhenti bergerak. Air mengalir, piring bergetar di genggamanku. Dadaku terasa sesak. Kata biasa saja itu terdengar sederhana, tapi menghantamku lebih keras dari hinaan apapun. Aku menunduk, menahan napas. Di kepalaku pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Apakah aku benar-benar tak cukup? Apakah semua usahaku tak pernah berarti? Malamnya aku menatap wajahku di cermin kamar mandi. Mataku sembab, senyumku hilang. Aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Perempuan yang dulu percaya diri itu perlahan memudar,
digantikan oleh sosok yang selalu merasa kurang. Yang paling menyakitkan bukan kata-kata mereka, melainkan diamnya suamiku. Aku menunggu, setidaknya satu kalimat pembelaan, tapi yang kudapat hanya keheningan. Setiap kali aku mencoba membuka pembicaraan, jawabannya selalu sama. Sudahlah, jangan dipikirkan. Baginya, mungkin itu hal sepele. Bagiku, itu luka yang terus terbuka. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Setiap langkahku terasa salah. Setiap masakan yang kusajikan seperti ujian yang pasti gagal. Aku bukan hanya berjuang untuk diterima. Aku berjuang agar tidak hancur sepenuhnya. Suatu malam, setelah semua terlelap, aku duduk di dapur. Lampu kecil menyala redup. Di depanku, sisa bahan masakan yang tak tersentuh. Aku memegang satu sendok, sama seperti hari pertama mereka menghina masakanku. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku lelah terus berusaha di tempat yang tak pernah memberiku ruang. Di titik itulah aku sadar, jika aku terus menunggu pengakuan mereka, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku tidak bisa mengubah cara mereka memandangku, tapi aku masih bisa memilih bagaimana aku memandang diriku. Aku menghapus air mata, menarik napas panjang. Dalam hati, aku berkata pelan, jika aku akan jatuh sambil belajar berdiri. Dan jika aku akan bangkit dengan caraku sendiri. Aku belum tahu bagaimana caranya. Aku belum tahu kemana langkah ini akan membawaku. Tapi satu hal pasti, aku tak akan membiarkan hinaan itu menjadi akhir ceritaku. Dan tanpa ku sadari, dari dapur sunyi itulah awal perubahan hidupku mulai tumbuh. Aku diam saat masakanku direndahkan. Bukan karena kalah, tapi karena aku sedang menyiapkan sesuatu. Aku selalu berpikir, selama suamiku ada di sisiku, aku bisa menghadapi apapun. Tapi kenyataan tak selalu seindah harapan. Kadang, luka terbesar justru datang dari orang yang paling kita andalkan. Hari-hariku berjalan dalam keheningan yang aneh. Kami tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti berada di dua dunia berbeda. Aku masih memasak, masih menyiapkan keperluannya, masih tersenyum saat ia pulang. Namun di balik semua itu, ada tanya yang terus menggerogoti hatiku. Kenapa kamu tak pernah berdiri untukku? Suatu malam, keberanianku terkumpul. Saat suasana rumah tenang dan televisi dimatikan, aku duduk di sampingnya. Suaraku bergetar saat berkata, "Aku capek, aku merasa sendirian." Ia menoleh sebentar, lalu kembali menatap ponselnya. "Jangan lebay," katanya singkat. "Mereka cuma ngomong apa adanya." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Bukan karena keras, tapi karena begitu mudah diucapkan. Seolah semua yang kurasakan hanyalah perasaan berlebihan, bukan luka yang nyata. Aku mencoba menjelaskan tentang betapa aku merasa direndahkan, tentang betapa aku berusaha sebaik mungkin. Tapi setiap kata seakan mentok di tembok yang tak terlihat. Ia mengangguk sesekali tanpa benar-benar mendengarkan. "Kamu harusnya lebih kuat," katanya lagi. "Namanya juga keluarga." Kata keluarga itu terdengar ironis. Bukankah keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman? Tempat di mana kita tak perlu selalu membuktikan diri? Sejak malam itu, aku berhenti berharap. Aku berhenti menunggu pembelaan. Aku mulai menyimpan semua perasaan sendiri. Aku tertawa saat perlu, mengangguk saat diminta, dan menangis hanya ketika semua orang tertidur. Aku melihat perubahan dalam diriku. Aku jadi lebih pendiam, lebih berhati-hati memilih kata. Lebih sering merasa bersalah, meski tak tahu salahku di mana. Aku mulai meragukan kemampuanku sendiri. Bukan hanya soal memasak, tapi soal menjadi istri,
menantu, bahkan perempuan. Yang paling menyakitkan adalah saat aku menyadari, diamnya suamiku bukan netral. Diamnya adalah pilihan. Pilihan untuk tidak terlibat. Pilihan untuk membiarkan aku berdiri sendirian. Suatu pagi, saat aku menyiapkan sarapan, aku mendengar suara tawa dari ruang makan. Mereka bercanda, berbincang hangat, seolah tak pernah ada luka yang tercipta. Aku berdiri di dapur, memandangi punggung mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tak terlihat. Bukan marah yang kurasakan saat itu, melainkan kosong. Kosong karena terlalu lama berharap, kosong karena terlalu sering mengalah. Di titik itu, aku berhenti bertanya kenapa mereka memperlakukanku seperti ini. Aku mulai bertanya hal yang berbeda. Apakah aku ingin terus hidup seperti ini? Pertanyaan itu menakutkan, tapi juga membuka mataku. Jika aku terus bergantung pada penerimaan orang lain, aku akan terus terluka. Jika aku ingin bertahan, aku harus menemukan pijakan dalam diriku sendiri. Aku belum tahu jawabannya. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi menunggu diselamatkan. Dan tanpa mereka sadari, dari diamku yang semakin dalam, tekadku perlahan terbentuk. Sesuatu di dalam diriku mulai berubah, pelan tapi pasti. Mereka menertawakan masakanku. Tanpa tahu, 1 minggu kemudian, mereka akan membayar mahal untuk hal yang sama. Malam itu, hujan turun pelan, seperti ikut menyembunyikan isak yang tak ingin ku dengar sendiri. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Suamiku sudah terlelap, sementara aku kembali ke tempat yang paling sering menjadi saksi diamku, dapur. Aku duduk di lantai, bersandar pada lemari kecil yang catnya mulai mengelupas. Lampu kuning menggantung di atas kepala, redup dan hangat, tapi tak mampu mengusir dingin di dadaku. Di depanku ada panci kosong dan talenan kayu yang penuh bekas goresan. Semua itu mengingatkanku betapa sering aku mencoba, dan betapa sering pula aku gagal di mata mereka. Tangisku pecah tanpa suara. Bukan tangis yang meledak-ledak, melainkan tangis yang tertahan terlalu lama. Tangis seseorang yang sudah terlalu sering kuat, hingga lupa bagaimana rasanya dimengerti. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Di sela-sela napas yang terputus, kenangan hari-hari terakhir berputar di kepalaku. Kata-kata yang merendahkan, tatapan yang menilai, diam yang menyakitkan. Aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan? Sampai kapan aku harus membuktikan bahwa aku layak? Sampai kapan aku harus mengecilkan diri agar orang lain merasa lebih besar? Perlahan, aku berdiri dan menatap pantulan diriku di kaca lemari dapur. Wajahku terlihat lelah. Mataku sembab. Tapi di balik semua itu, aku masih melihat seseorang yang belum sepenuhnya hilang. Aku capek. Bisikku pada bayangan itu. Tapi aku belum kalah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Aku berhenti mencari-cari kekurangan yang mungkin tak pernah ada. Aku menyadari sesuatu yang sederhana, tapi penting. Tidak semua penolakan adalah bukti bahwa kita gagal. Kadang, itu hanya tanda bahwa kita berada di tempat yang salah untuk bertumbuh. Aku mengusap air mata, menarik napas panjang, lalu membuka buku catatan kecil yang selama ini kusimpan di laci dapur. Di dalamnya, ada resep-resep yang kutulis tangan. Catatan kecil tentang rasa, aroma, dan teknik yang kupelajari dengan penuh kesabaran. Selama ini, aku memasak untuk mendapatkan pengakuan. Malam itu, aku memutuskan memasak untuk diriku sendiri. Aku menyalakan kompor. Api kecil menyala, stabil. Seperti hatiku yang perlahan kembali menemukan iramanya.
Aku mencoba satu resep lama, tanpa tekanan, tanpa ketakutan akan komentar. Hanya aku, masakan, dan ketenangan yang lama hilang. Saat aroma mulai memenuhi dapur, aku tersenyum tipis. Bukan karena percaya diri yang berlebihan, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa cukup, tanpa perlu disetujui siapapun. Di dapur itu, aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku tak akan lagi mengukur nilainya diriku dari lidah orang lain. Aku akan belajar, berkembang, dan melangkah. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku belum tahu kemana semua ini akan membawaku. Tapi aku tahu, aku tak akan berhenti hanya karena diremehkan. Api kompor itu kecil. Namun cukup terang untuk menyalakan kembali harapanku. Dan tanpa kusadari, dari dapur yang sunyi itu, jalan hidup baruku mulai terbuka. Pelan, tapi tak terelakkan. Aku tak menangis di depan mereka. Aku menunggu sampai takdir yang menjawab semuanya. Perubahan besar dalam hidup seringkali tidak datang dengan suara keras. Kadang ia hadir diam-diam, di sela hari yang terlihat biasa saja. Seperti pagi itu, saat ponselku bergetar di atas meja dapur, tepat ketika aku selesai merapikan peralatan masak. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kukenal. Apakah ini ibu yang dulu sering memasak di acara warga? Aku mengernyit, mencoba mengingat-ingat. Tanganku sedikit ragu saat membalas. Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu? Balasannya datang cepat. Kami sedang mencari orang yang bisa menyiapkan makanan untuk acara kecil minggu depan. Kami dapat rekomendasi dari tetangga. Jantungku berdegup lebih cepat. Rekomendasi? Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali, memastikan aku tidak salah paham. Selama ini aku hanya memasak untuk keluarga dan sesekali membantu acara lingkungan. Tak pernah terpikirkan bahwa ada yang benar-benar memperhatikan caraku memasak, apalagi mempercayakannya pada acara penting. Aku melirik ke arah ruang tengah. Rumah masih sunyi. Tak ada yang tahu pesan itu baru saja mengubah sesuatu di dalam diriku. Kami mulai bertukar pesan. Mereka menjelaskan kebutuhan acara, jumlah tamu dan jenis makanan yang diinginkan. Setiap detail membuatku semakin gugup, tapi juga bersemangat. Ini bukan sekedar memasak. Ini kesempatan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Saat mereka menanyakan biaya, aku terdiam sejenak. Tanganku gemetar di atas layar ponsel. Selama ini, aku memasak tanpa pernah memikirkan nilai. Aku menyebut angka yang menurutku pantas, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Beberapa detik berlalu. Baik, kami setuju. Balas mereka. Aku menutup mata, menarik nafas panjang. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Bukan karena uangnya, tapi karena untuk pertama kalinya, ada orang yang menghargai keahlianku tanpa merendahkanku lebih dulu. Hari-hari berikutnya kulewati dengan persiapan serius. Aku mencatat menu, mencoba ulang resep, memastikan setiap rasa seimbang. Aku bekerja dengan tenang, tanpa tekanan suara-suara yang dulu membuatku hagu. Yang membuatku terkejut, aku justru merasa hidup. Setiap kali memasak, aku merasakan semangat yang lama terkubur. Aku tidak lagi memasak untuk mendapatkan pengakuan, melainkan karena aku mencintai prosesnya. Suamiku mulai memperhatikan perubahanku. Ia bertanya sekilas, "Kamu sibuk apa akhir-akhir ini?" "Masak untuk acara," jawabku singkat. Ia mengangguk, tanpa banyak komentar. Aku tak berharap apa-apa darinya kali ini. Fokusku bukan lagi pada siapa yang mengerti, melainkan pada apa yang sedang kubangun. Hari acara pun tiba. Saat aku menyerahkan makanan, wajah orang-orang itu tampak puas. Beberapa dari mereka bahkan memuji aroma dan tampilannya. Aku mendengarkan dengan senyum kecil, merasa hangat di dada. Sebelum pulang, salah satu panitia berkata, "Kalau nanti kami butuh lagi, boleh kami hubungi?" Aku mengangguk, hampir tak percaya. Dengan senang hati, jawabku. Di perjalanan pulang, aku menatap langit sore yang cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, langkah kakiku terasa ringan. Aku tak lagi merasa kecil. Aku merasa sedang menuju sesuatu. Aku belum tahu bahwa kesempatan kecil ini hanyalah awal. Aku belum tahu bahwa dari sinilah takdir mulai menyiapkan kejutan yang akan membuat semua orang yang pernah meremehkanku terdiam. Tapi satu hal pasti, hidupku tidak lagi berjalan di tempat. Masakan yang sama, dapur yang sama,
Tapi hidupku berubah total hanya dalam 7 hari. Sejak acara itu, dapur kecilku tak lagi terasa sunyi. Ada semangat baru di setiap gerakan tanganku. Aku mulai menerima beberapa pesanan kecil dari tetangga, dari kenalan, dari orang-orang yang datang karena rekomendasi sederhana. Masakannya enak dan dibuat dengan hati. Yang lucu, menu yang paling sering diminta justru menu yang dulu diremehkan. Masakan rumahan, sederhana, tanpa hiasan berlebihan. Masakan yang sama yang pernah dianggap tak layak disajikan. Aku tak mengubah resepnya. Aku hanya mengubah caraku memandang diriku sendiri. Setiap kali memasak, aku tak lagi dihantui rasa takut. Aku tak lagi menunggu komentar. Tanganku bekerja dengan mantap, pikiranku fokus, hatiku tenang. Aku memasak seperti seseorang yang tahu apa yang ia lakukan. Bukan lagi seseorang yang selalu merasa salah. Di rumah, perubahan itu tak luput dari perhatian. Mertuaku mulai sering melirik ke arah dapur saat aroma masakan memenuhi ruangan. Kadang, mereka bertanya singkat, "Kamu masak apa hari ini?" Aku menjawab seperlunya, tanpa nada menantang, tanpa keinginan membuktikan apapun. Suamiku juga berubah. Ia mulai pulang lebih cepat. Sesekali mencicipi masakanku tanpa komentar panjang. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang bergeser. Aku tak lagi menggantungkan harapanku pada sikapnya. Aku sibuk dengan duniaku sendiri. Suatu sore, saat aku sedang menata pesanan di meja dapur, mertua perempuanku menghampiri. Tatapannya berbeda. Tak lagi setajam dulu, tapi juga belum sepenuhnya hangat. "Kamu akhir-akhir ini sering masak ya?" katanya. "Iya," jawabku singkat. "Untuk siapa?" "Ada pesanan." Ia mengangguk pelan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tak ada komentar merendahkan, tak ada pujian. Tapi keheningan itu terasa ganjil, seperti tanda tanya yang mulai tumbuh di kepalanya. Hari demi hari berlalu, pesanan semakin rutin. Aku belajar mengatur waktu, belajar menghargai tenagaku sendiri. Aku mulai menetapkan harga yang layak. Dan anehnya, tak ada yang menawar. Mereka membayar dengan senang hati. Disitulah aku benar-benar paham. Yang dulu diremehkan bukanlah masakanku, melainkan diriku. Saat aku berhenti merendahkan diri sendiri, orang lain pun berhenti melakukannya. Ironisnya, rumah yang dulu menjadi sumber lukaku, kini menjadi saksi kebangkitanku. Aroma masakan yang sama mengisi ruangan, tapi suasananya berbeda. Aku berbeda. Aku tak lagi merasa harus menjelaskan apapun. Aku hanya bekerja, diam-diam, konsisten. Dan tanpa kusadari, perubahan kecil itu mulai mengusik kenyamanan mereka. Tatapan mulai lebih lama, pertanyaan mulai lebih sering. Ada rasa penasaran yang tak terucap. Aku belum tahu bahwa dalam waktu dekat, mereka akan berada di posisi yang tak pernah mereka bayangkan, menjadi orang yang membutuhkan masakanku. Masakan yang sama, tangan yang sama, tapi kali ini, aku berdiri di tempat yang berbeda. Saat semua orang menganggapku tak berharga, justru dari situlah hidupku berbalik arah. Hari itu, aku baru saja selesai membereskan dapur ketika ponselku kembali bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku berhenti sejenak. Nomor tak dikenal lagi. Aku hampir mengabaikannya, tapi sesuatu di hatiku mendorongku untuk mengangkat panggilan itu. "Selamat siang, apakah benar saya berbicara dengan ibu yang biasa menerima pesanan masakan rumahan?" Suara di seberang terdengar sopan dan tenang. "Iya, betul," jawabku. "Kami sedang menyiapkan acara keluarga cukup besar minggu ini. Ada yang merekomendasikan masakan ibu. Apakah ibu bersedia?" Aku menelan ludah. Acara besar berarti tanggung jawab besar. Mereka menyebutkan jumlah tamu yang tak sedikit. Dadaku berdebar, bukan karena takut, tapi karena sadar. Ini bukan lagi sekadar pesanan kecil. Kami berbincang cukup lama. Mereka menjelaskan konsep acara, jenis hidangan, dan waktu pelaksanaan. Saat pembicaraan sampai pada biaya, aku menyebutkan harga yang pantas, sesuai tenaga dan kualitas yang akan kuberikan.
kali ini lebih tinggi dari biasanya. Tanganku refleks mengepal, menunggu penolakan. Baik, jawab suara itu tanpa ragu. Kami setuju. Aku terdiam beberapa detik. Mereka tak menawar, tak meragukan, tak meremehkan. Panggilan itu kututup dengan perasaan campur aduk. Haru, gugup, dan bangga. Aku duduk di kursi dapur, mencoba menenangkan diri. Tanpa kusadari, senyum kecil terukir di wajahku. Sore harinya, saat aku sedang mencatat kebutuhan bahan, mertua perempuanku menghampiri. Tatapannya terlihat lebih serius dari biasanya. Kamu dapat pesanan lagi? Tanyanya. Iya, jawabku jujur. Acara apa? Acara keluarga. Ia mengangguk, lalu terdiam sejenak, seolah sedang menyusun kata-kata. Keluarga siapa? Aku menyebutkan nama yang disebutkan pemesan tadi. Seketika, ekspresinya berubah. Wajahnya menegang, matanya sedikit membesar. Itu kenalan kami, katanya pelan. Aku terdiam. Ada getaran aneh di dadaku. Belum sepenuhnya paham kemana arah percakapan ini. Malamnya aku mendengar pembicaraan di ruang tengah. Mereka berbincang tentang sebuah acara penting. Acara yang akan dihadiri banyak kerabat dan orang-orang terhormat. Aku mendengarkan dari dapur, dan perlahan potongan-potongan itu menyatu. Acara yang mereka bicarakan adalah acara yang sama. Aku tak berkata apa-apa. Aku tak mengonfirmasi. Aku hanya melanjutkan pekerjaanku seperti biasa. Dalam hati, ada rasa tak percaya bercampur tenang. Seolah semesta sedang merapikan sesuatu yang tertunda. Hari-hari menjelang acara itu kulewati dengan persiapan matang. Aku memilih bahan terbaik, mengatur waktu dengan cermat, dan memastikan setiap hidangan dibuat dengan penuh perhatian. Tak ada dendam di setiap adukan. Tak ada amarah di setiap bumbu. Hanya fokus dan profesionalisme. Aku belum tahu bagaimana reaksi mereka nanti. Aku belum tahu apa yang akan terjadi saat kebenaran terungkap. Tapi satu hal jelas, aku tak lagi berada di posisi menunggu penilaian. Kali ini, aku datang sebagai seseorang yang diminta, dibutuhkan, dihargai. Dan tanpa mereka sadari, undangan itu akan mengubah cara mereka memandangku selamanya. Aku tidak membalas hinaan itu. Aku membiarkan waktu dan hasil yang bicara. Hari acara itu tiba lebih cepat dari yang kupikirkan. Sejak pagi, aku sudah sibuk di dapur lokasi acara. Ruangan luas itu ramai oleh panitia dan suara peralatan masak. Aku bekerja dengan tenang, fokus pada setiap detail. Tidak ada ruang untuk gugup, tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Saat hidangan mulai tersaji, aroma masakan menyebar perlahan. Satu persatu tamu mencicipi. Beberapa dari mereka tersenyum. Ada yang saling berbisik, ada pula yang mengangguk puas. Aku melihat semua itu dari kejauhan, dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan bangga berlebihan, tapi kepuasan yang tenang. Tak lama kemudian, aku melihat mereka datang. Mertuaku melangkah masuk bersama beberapa kerabat. Suamiku berada di samping mereka. Aku menunduk sejenak, melanjutkan pekerjaanku. Aku tak ingin perasaanku mengganggu profesionalismeku. Aku melihat mereka duduk di meja tamu. Hidangan yang kusiapkan diletakkan di hadapan mereka. Mertuaku mencicipinya pertama kali. Gerakannya pelan, wajahnya datar, lalu berubah. Ia berhenti mengunyah, menatap piringnya, lalu mencicipi lagi. Aku melihat alisnya mengerut, bukan karena tak suka, melainkan karena bingung. Seolah rasa itu membangkitkan sesuatu yang familiar. Ini enak, katanya, cukup keras untuk terdengar oleh orang di sekitarnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Masakan yang sama, rasa yang sama, tapi kali ini tak ada hinaan. Tak lama kemudian, panitia mendekat ke meja mereka. Kalau berkenan, kami ingin memperkenalkan yang memasak hidangan hari ini, katanya ramah. Aku berdiri dan melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat sekaligus ringan. Aku berdiri dengan sikap tenang, mengenakan pakaian kerja sederhana, rambut tersisir rapi. Tatapan itu bertemu. Mata mertua perempuanku membesar, wajahnya memucat sejenak. Seperti seseorang yang baru menyadari kesalahan besar yang tak bisa ditarik kembali. Mertua laki-lakiku terdiam, sendoknya berhenti di udara. Suamiku menoleh cepat ke arahku, tatapannya penuh keterkejutan. Tak ada yang bicara. Tak ada yang perlu bicara.
keheningan itu jauh lebih keras daripada semua hinaan yang pernah kudengar. Panitia melanjutkan. Ibu inilah yang menyiapkan seluruh hidangan. Banyak tamu yang memuji masakannya. Aku mengangguk sopan. Senyum kecil terukir di wajahku. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang akhirnya berdiri di tempat yang benar. Aku melihat perubahan itu dengan jelas. Tatapan yang dulu meremehkan kini dipenuhi kebingungan. Yang dulu menghakimi kini tak menemukan kata. Aku tak merasa puas melihat mereka terdiam. Yang kurasakan justru lega, seolah beban lama akhirnya dilepaskan. Aku tidak membalas. Aku tidak mengingatkan. Aku hanya berdiri di sana, sebagai diriku yang baru. Dan di saat itulah, mereka akhirnya menyadari, bukan masakanku yang berubah. Akulah yang berubah. Mereka tak sadar, kalimat yang mereka ucapkan hari itu akan menjadi penyesalan terbesar mereka. Setelah acara itu, suasana rumah berubah drastis. Bukan karena aku menuntut apapun, melainkan karena mereka tak lagi. Setelah acara itu, suasana rumah berubah drastis. Bukan karena aku menuntut apapun, melainkan karena mereka tak lagi bisa berpura-pura tak tahu. Tatapan yang dulu dingin kini terasa canggung. Kata-kata yang dulu ringan meluncur kini tertahan di ujung lidah. Malam itu, kami makan malam bersama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tak ada komentar tentang masakanku. Tak ada perbandingan, tak ada tawa kecil yang menyelipkan penilaian. Yang ada hanya keheningan yang syarat makna. Mertuaku meletakkan sendoknya perlahan. Masakan di acara itu, katanya pelan. Kamu yang buat? Aku mengangguk singkat. Iya. Ia menarik napas panjang. Ada jeda yang lama sebelum ia melanjutkan. Kalau ada acara keluarga nanti, bisa kamu yang siapkan? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi bagiku itulah puncak dari semua ironi. Orang yang dulu merendahkan, kini meminta. Orang yang dulu tak percaya, kini bergantung. Aku menatap piringku sejenak sebelum menjawab, bukan untuk menahan amarah, karena aku tak lagi menyimpannya, melainkan untuk memilih sikap. Bisa, jawabku tenang, dengan perhitungan yang jelas. Tak ada nada menantang di suaraku, tak ada sindiran, hanya profesionalisme. Aku menyebutkan biaya, sama seperti yang kulakukan pada klien lain, tak lebih murah, tak lebih mahal. Mereka saling pandang. Aku tahu angka itu bukan kecil, tapi mereka mengangguk. Baik, kata mertua laki-lakiku singkat. Disitulah aku paham. Harga yang harus dibayar bukan hanya uang, tapi pengakuan. Mereka tak lagi bisa menempatkanku sebagai seseorang yang bisa diremehkan tanpa konsekuensi. Suamiku menatapku dengan cara yang berbeda malam itu. Ada sesuatu di matanya. Penyesalan, mungkin juga kagum. Ia mencoba berbicara. Aku gak nyangka kamu sejauh ini. Aku tersenyum tipis. Aku juga, jawabku jujur. Aku tidak mengungkit masa lalu, tidak menyebut luka, tidak menagih maaf. Bukan karena aku lupa, melainkan karena aku tak lagi membutuhkannya untuk berdiri. Hari-hari berikutnya, aku menyiapkan pesanan mereka seperti klien lain. Dengan rapi, dengan serius, dengan hati yang tenang. Aku datang, bekerja, lalu pulang. Tak ada lagi peran yang kabur. Aku tahu posisiku. Dan anehnya, di sanalah aku menemukan kebebasan. Aku tak lagi ingin diterima dengan cara lama. Aku tak lagi ingin disukai dengan mengorbankan diriku sendiri. Harga itu mereka bayar. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai batas. Aku belajar satu hal penting. Harga diri tak bisa diminta. Ia tumbuh saat kita berani berdiri di tempat yang layak. Aku hampir menyerah, sampai satu pesan singkat mengubah segalanya. Beberapa waktu setelah semua itu, aku duduk kembali di dapur rumah ini. Dapur yang dulu menjadi tempat air mata, kini terasa berbeda. Masih sederhana, masih sama, tapi aku bukan orang yang sama lagi. Aku memasak bukan karena takut dinilai. Aku memasak karena aku memilih melakukannya. Hubunganku dengan mereka perlahan berubah. Tidak hangat berlebihan, tidak pula dingin. Ada jarak yang sehat, jarak yang kubangun dengan sadar.
Aku tak lagi berusaha masuk ke ruang yang tak disediakan untukku. Aku menciptakan ruangku sendiri. Suamiku mulai banyak bicara. Kadang meminta maaf tanpa kata maaf, kadang menunjukkan perhatian lewat hal kecil. Aku menerimanya apa adanya, tanpa ekspektasi berlebihan. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada perubahan orang lain. Yang terpenting, aku berdamai dengan diriku sendiri. Aku tidak membalas hinaan dengan hinaan. Aku tidak menagih luka dengan air mata. Aku memilih bangkit, diam-diam, konsisten, dan utuh. Kini setiap kali seseorang memuji masakanku, aku tersenyum dengan tenang. Bukan karena aku ingin diakui, tapi karena aku tahu nilai diriku tidak lagi bergantung pada itu. Masakan yang dulu diremehkan, kini dihargai. Bukan karena rasanya berubah, melainkan karena aku berhenti meremehkan diriku sendiri. Jika ada satu pelajaran yang kupetik dari semua ini, itu sederhana namun penting. Kita tidak harus membuktikan apapun kepada orang yang memilih merendahkan kita. Cukup buktikan pada diri sendiri bahwa kita pantas berdiri tegak. Aku menatap panci yang mengepul, aroma masakan memenuhi ruangan. Kali ini, aku tersenyum lebar. Bukan karena akhirnya mereka mengerti, tapi karena akhirnya aku mengerti diriku sendiri. Tamat. Kisah ini bukan tentang masakan, tapi tentang harga diri yang akhirnya ditemukan.